cover aja tapi nggak dibawa buff Iya, ya. iya, iya. Aku bantu aja. Udah ini ke atas nih, culik. Oke. Culik fail. Empuk tuh. Mage doang. Bawah Hilda teh. Go. Udah. Vale tengah. Nih. Maju. Udah aku TB. Hit aja. Aduh. Ini seru sekali ya para wanita ini. Wah, belum juga diundang nih para narasumber saya sudah asik main game ya. Mereka ini adalah ada Ibu Devi dan juga Kak Ila. Mereka adalah bisa dibilang atlet e-sport pada levelnya. Kak Ila, Bu Devi, apa kabar? Alhamdulillah Ya. Wah, ternyata game online juga sudah merambah kepada kaum hawa nih pemirsa. Saya punya berita viral juga nih, ibu rumah tangga menghasilkan 60 juta rupiah dari cuman main game. Wah, kita simak dulu selengkapnya yuk. Sahabat semangat, banyak para gamer yang menjadi YouTuber. Dari sinilah pundi-pundi mereka pun terus bertambah karena begitu diminatinya permainan satu ini. Seperti yang dilakukan oleh ibu rumah tangga bernama Roslinda Embran atau lebih dikenal dengan Linda Embran yang merupakan streamer game di Facebook. Sosoknya yang tampil sebagai ibu muda kekinian memang memberikan kesan menarik. Ia mengantongi 60 juta rupiah sebagai gaji pertamanya sebagai seorang streamer game PUBG. Ia pun terkejut kalau ia mampu mendapatkan uang sebanyak itu. Saya punya PUBG ni dah penuh. Muhammad Alif. Waalaikumsalam. Syafa Faisha. Selamat tinggal hari saya. Terima kasih untuk 50 star. Semoga awak dimurahkan rezeki. Amin. Namun, di balik uang yang ia dapat, terdapat banyak perjuangan yang ia lalui. Game yang ia mainkan disiarkan di media sosial Facebook Miss Rose Gaming. Berawal dari 5 orang penonton, ia pun tak putus asa dan terus mencoba. Kini ia pun sudah memiliki banyak pengikut dalam akun Facebooknya hingga 98.000 pengikut. Namun, di balik itu semua, cukup banyak sindiran miring dari orang-orang. Seperti, buat apa bermain game? Lebih baik masak di dapur. Ia pun menjawab bahwa bermain game adalah untuk mendapatkan uang dan membantu ekonomi keluarga. Sebagai seorang wanita, memang akan lebih baik menjadi wanita mandiri, wanita yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini pun dilakukan oleh Linda yang berpenghasilan dengan menjadi gamer. Ia pun kini dapat mandiri, tak lagi menunggu uang dari suami, begitu katanya. Wow, boleh juga nih sahabat semangat. Wih, Masya Allah, bisa jadi inspirasi nih ya, daripada menggantungkan diri terhadap suami katanya gitu ya, kata Bu Linda yang viral ini, lebih baik dia menghasilkan uang, pundi-pundi rupiah dari jalan yang ia sukai. Salah satunya adalah ngegame ini ya, game online berjenis MOBA. Nah, sudah terhubung bersama kami nih pemirsa, ada Kak Ila dan juga Bu Devi. Mereka ini adalah gamer sejati dari golongan kaum hawa. Wow, Kak Ila katanya pernah ikut turnamen. Tolong ceritain dong gimana tuh? Sebenarnya turnamen kecil doang sih. Jadi kan kemarin tuh perusahaan kan ulang tahun tuh. Biasanya ada lomba-lomba kayak lomba olahraga, mau voli, atau misalnya lomba kecil-kecilan kayak apa ya? Pokoknya lomba-lomba lah diajukan gitu. Nah, kemarin itu karena emang banyak anak muda tuh di kantor dan mereka pada suka main game, terus diajukan tuh e-sport, dia bilang kayak gitu. Bu Devi, kok bisa sih tertarik sama yang namanya game online? Karena ada kesempatan deh kayaknya. Soalnya kan kalau sekarang kan kebanyakan di rumah, jadi banyak waktu luang daripada ngapain lagi gitu ya, mendingan main game kayaknya gitu. Terus diracunin suami juga itu. Kalau Kak Ila gimana? Dulu kan sebenarnya emang sebelum MOBA nih, kan ada game-game kecilan kayak game house yang kayak gitu aja, kayak main Pizza Frenzy yang gitu-gitu kayak seneng gitu. Main, jangan kan main yang kayak gitu, main Zuma, kayak gitu aja kayak seneng gitu kan. Soalnya lama-lama tuh kayak levelnya tuh makin tinggi gitu. Terus punya HP-nya mumpuni gitu. Terus ngeliat, aku kan sekolahnya teknik nih. Terus lingkunganku tuh banyak cowok gitu, jadi pada main Mobile Legends. Terus kebetulan kan aku punya pacar juga, terus dia main Mobile Legends juga, terus kan kayak kepo gitu, kok kayaknya asik gitu. Wih, rata-rata keracunan ya. Kak Ila, saya mau ke Bu Devi dulu. Bu Devi, gimana cara bagi waktunya dengan pekerjaan domestik?
kalau misalkan dari pertama bangun tidur nih ya, kita fokus pasti ke suami dulu yang mau kerja. Terus abis itu anak daring dulu. Terus ngurus anak lagi yang kedua. Abis beres semua, anak yang ketiga tidur, ada kesempatan untuk kan ya sampai zuhur. Nah di situ paling. Tapi nggak lama-lama sih, paling sehari main cuma 2 kali itu doang. Oke. Kalau Kak Ila gimana membagi waktunya dengan segudang pekerjaan di kantor nih? Gimana bagi waktunya? Kan pulang kerja, terus karena udah kayak mumet gitu, kayak stres gitu sama kerjaan. Jadi ya udahlah main game aja. Soalnya kan kalau main game ya dibawanya enjoy gitu. Makanya paling waktu-waktu luang weekend, kalau nggak pulang kerja. Tapi ya pastinya setelah kerjanya selesai gitu. Kalau belum ya nggak main game gitu. Bu Devi biasanya kalau main berapa lama sih? Kalau main ditentuin sih kan, kalau Mobile Legends nggak bisa ditentuin gitu ya Mbak ya. Misalkan 5 menit ini sekalahnya gitu maksudnya. Paling kalau misalnya dalam waktu sehari 2 kali paling. Oke. Kalau Kak Ila? Paling pulang kerja kayak 3 jam, 4 jam sih main game. Karena kan sekarang kalau aku udah pindah nih, bukan dari game mobile lagi. Aku mainnya kan ke PC sekarang gamenya. Dan itu tuh paling 3 jam, 4 jam juga cuma dapat 3-4 game. Sejauh ini manfaat yang dirasakan apa sih Bu Devi dari yang namanya game online ini? Aku mikirnya gini, daripada aku ngerumpi sama ibu-ibu komplek, mending main MOBA gitu. Kalau aku sih ya, nggak tahu kalau ibu-ibu yang lain ada nggak maksudnya yang main game juga gitu. Kalau aku sih nggak, mendingan udah daripada kita ngerumpi yang nggak ada faedahnya juga, sama-sama aja nambah-nambah dosa juga apalagi gitu kan. Ya udah mendingan ya main game aja gitu. Oke. Kak Ila, sharing dong tipsnya bagaimana supaya yang namanya kegiatan nge-game ini menjadi kegiatan yang lebih banyak manfaatnya gitu Kak Ila. Pakainya buat rekreasi kan. Jadi ya buat menghibur diri gitu. Kalau kontrol diri sih alhamdulillah sejauh ini nggak sampai kayak addicted to game banget gitu. Ya udah pokoknya kewajibanku udah selesai, aku baru boleh main game kayak gitu. Cuman aku kalau misalkan main tuh kadang-kadang ternyata kan tahu kalau misalnya sekarang tuh banyak anak kecil juga main game. Bahkan bukan main Mobile Legends doang, bukan main game di HP, tapi main di PC juga gitu. Terus kayak ngelihat, kalau ngedengar suara-suaranya gitu, masih anak kecil nih. Apalagi kalau weekend gini tuh suka kedengeran. Mereka tuh tapi orang, misalkan mereka bukan orang yang native-nya bahasa Inggris gitu. Tapi karena mereka dituntut harus ngomong bahasa Inggris sama teman-temannya yang dari negara-negara lain, mereka tuh jadi kayak belajar bahasa Inggris. Aku malah lihatnya dari betul. Tapi kalau dari aku pribadi ya paling cuma rekreasi aja kayak gitu. Oke, Bu Devi, viral nih ibu-ibu menghasilkan 60 juta rupiah dari sekedar main game. Ada niatan ke sana nggak Bu Devi? Belum pede, serius. Aku sama Mbak Ila aja grade-nya masih tinggi Mbak Ila loh. Beda 3 grade ya Mbak Ila ya. Jauh banget. Belum kayaknya kalau sampai situ belum. Tapi kalau misalnya kecil-kecilan, kayak apa sih turnamen antar RT ya nggak apa-apa lah ya. Kalau Kak Ila gimana? Ada niatan untuk menjadikan game online ini sebagai profesi nggak? Pengen sih kalau bisa ya, kayak suka ngiler nih orang cari uang dengan menjalankan hobinya gitu kan, kayak senang banget. Tapi kalau misalkan kayak kan sekarang ada yang dijadikan pekerjaan tuh kayak profesional gamer gitu. Tapi kalau misalkan untuk menjadi profesional gamer tuh kayaknya tekanannya lebih banyak. Kan mereka pasti dituntut untuk menang kalau misalkan main. Tapi kalau misalkan aku harus menjadikan itu profesi, paling seringnya pengennya kayak jadi streamer aja gitu. Streamer main-main sengaja gitu. Kayak itu kayaknya itu lebih apa ya? Karena nggak ada tekanan juga gitu, tekanan harus menang ya. Bahkan sekarang juga sudah merambah ke orang tua yang mulai memfokuskan anak-anaknya nih ya, daripada sekolah, lebih baik menjadi atlet e-sport aja, ada yang begitu. Kita akan bahas usai jeda berikut ya pemirsa ya. Tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.